Salam pembelajar pada para pemirsa semua di seluruh tanah air. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, topik dalam podcast kita Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Satu isu yang tentu seluruh unit organisasi pemerintahan manapun sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mengejar, yaitu satu status menjadi zona integritas atau membangun satu wilayah kawasan yang kita kenal dengan kawasan zona integritas. Di dalam kategori zona integritas tersebut ada hal-hal yang memuat kriteria-kriteria, mulai dari wilayah bebas dari korupsi, termasuk juga wilayah bebas melayani. Nah, jadi kita pada pagi hari ini akan berbincang dengan satu narasumber yang kita sangat kagumi, karena dalam prestasi kepemimpinannya 2 tahun memimpin langsung bisa meraih status WBK di unit organisasi yang baru berdiri. Jadi 2018 Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah itu berdiri, tahun 2020 langsung bisa meraih predikat WBK, dan pada tahun ini diusulkan untuk kedua kalinya bisa berkontestasi merebut predikat WBBM. Siapa lagi? Nah, kita akan berbincang pada Bapak Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapak Kaswo. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Hamdan. Keadaannya sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Kayaknya semakin sumringah ini ketika sudah mendapatkan hasil dari TPN untuk sementara lanjut dalam proses penilaian menuju ke WBBM. Oke, banyak pertanyaan nih, Pak. Bagaimana nih WBK yang diraih oleh Balai Diklat Hukum dan HAM? Karena tadi saya sampaikan baru 2 tahun Badiklat Hukum HAM Jawa Tengah itu berdiri dan ada sebagai satker di bawah BPSDM Hukum dan HAM, langsung bisa menyabet predikat WBK. Yang di unit lainnya itu masih kewalahan, di sini wah, ini satu hal yang luar biasa sekali. Mungkin ini menjadi satu best story ya, bagaimana cerita terbaiknya di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah itu bisa diketahui oleh orang lain. Kira-kira bagaimana awalnya sampai strategi bisa mendapatkan di pengusulan pertama langsung meraih WBK? Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Sahabat pembelajar dimanapun berada, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu terkait dengan itu yang kita miliki adalah semangat komitmen, Pak. Ini modal dasar kami Satuan Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah di awal berdiri dan langsung mendapatkan predikat Satuan Kerja berpredikat WBK. Jadi kita pertama-tama itu sama-sama semangat membangun komitmen untuk membangun zona integritas. Itu, Pak. Jadi seluruh jajaran dari kepala kemudian paling bawah itu sama-sama berkomitmen. Baik, komitmen. Jadi kata kunci pertama komitmen. Ya. Nah, kalau kita mengenang ya bagaimana penilaian-penilaian, bagaimana indikator-indikator yang dilihat baik dari TPI dan TPN. Ya. Supaya bisa menjadi tips and trick lah. Kira-kira kan satker-satker yang lain juga akan meniru atau mungkin mendapatkan hasil pembelajaran. Apa yang kira-kira dominan paling penting dari sekian banyak unsur itu? Baik, pasti ketika kita membangun zona integritas ini kan landasan dan dasarnya sama, ya kan? Satu Permenpan, kemudian juga keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pembangunan zona integritas, di mana wilayahnya, wilayah pembangunan zona integritas itu kan ada namanya 6 area perubahan, ya kan? Di setiap area perubahan pasti langkah dan tahapannya itu sama. Tetapi yang menjadi kunci ini semua ya, kemudian kita bisa meraih sesungguhnya ketika kita menghadirkan inovasi. Inovasi-inovasi inilah yang menjadi pemantik bagi Balai Diklat bisa meraih predikat WBK. Dan ketika melahirkan inovasi ini justru tidak hadir
secara langsung kami menciptakan inovasi, tidak, tetapi sesungguhnya sebelumnya kami sudah memetakan di dalam mitigasi risiko. Ya, itu mitigasi risiko. Berangkat dari mitigasi risiko yang ada, akhirnya tumbuh inovasi. Nah, inovasi ini ternyata juga mampu menjawab kebutuhan era saat ini, yaitu kami kan tusinya ya, pengembangan tusi penyelenggaraan pengembangan kompetensi di wilayah ya kan, pada 10 wilayah atau 10 provinsi ya. Alhamdulillah ya, itu ternyata ya turut menjawab lah gitu. Jadi umumnya begini ya cara berpikir orang. Jadi saya baru menemukan satu kebalikan begini. Orang lain itu seringkali menemukan inovasi belum diawali mitigasi resiko. Nah, jadi justru inovasi yang ada itu dimitigasi resiko. Berarti Balai Diklat ini melakukan mitigasi resiko terlebih dahulu, maka resiko-resiko itulah dijawab dengan inovasi. Nah, berarti ini rahasia sebetulnya kan? Iya. Betul, rahasia, betul. Sebenarnya rahasia ini. Iya, karena kan seringkali orang bergelut ketika mau penilaian itu mendominankan inovasinya. Tapi dia tidak mengawali dari mitigasi resikonya. Nah, berarti ini yang menjadi satu clue pertama ya, bahwa resiko dulu diketahui, resiko dari pekerjaan, resiko dari layanan dan lain-lain, barulah terbit inovasi. Oke, kira-kira inovasi apa Pak yang bisa kita adopt atau kita misalkan diduplikasi lah di tempat lain? Jadi kan yang pertama kami melihat begini Pak, bahwa ada kewajiban seluruh aparatur sipil negara ini mendapatkan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun, ya kan? Itu persoalan itu, ya kan? Karena apa? Ketika 20 JP per tahun, kemudian kita dengan keuangan negara yang terbatas, ya kan? Kemudian juga sarpras terbatas, kan kita tidak bisa menghadirkan sebanyak misal 19.000 orang itu dalam 1 tahun di Balai Diklat ini, ya kan? Tetapi ini harus menjadi tantangan dan harus dijawab. Nah, kemudian inilah yang melahirkan namanya Badiklat Learning Center itu. BLC. Ya, BLC. Jadi Badiklat Learning Center ini waktu itu dihadirkan untuk menjawab 20 JP per tahun itu, ya kan? Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah hampir 2.700 ya. Ada user yang belajar mandiri di Badiklat Learning Center itu, kemudian 1.700-an sudah mendapatkan sertifikat karena sudah memenuhi 20 JP per tahun. Ya. Nah, itu yang kemudian pembelajaran mandiri, self development ini orang bisa belajar dimanapun, kapanpun, ya, dan sesuai minat, ya kan, dari yang bersangkutan. Saya ingin belajar apa dan tidak berbiaya, ya kan gitu. Tidak berarti berbiaya. Satu penghematan dilakukan. Itu. Dan itulah yang kemudian menjadi inovasi terobosan kami di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah di tahun 2020 pada waktu 2020 yang dulu ya. Iya. Kita ngomong yang dulu. Iya, betul. Dan alhamdulillah hari ini sudah diduplikasi oleh sahabat-sahabat kami di Badiklat lain, ya kan? Di situ juga kan di Badiklat Learning Center itu tidak hanya soal pembelajaran mandiri, ada fitur-fitur e-registrasi dan sebagainya. Nah, kemudian Badiklat Sulut meniru e-registrasinya. Alhamdulillah tahun lalu juga meraih predikat WPK. Iya. Itu satu. Kemudian berikutnya juga ada silaba, ya, sistem pelatihan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang menghadirkan berbagai jenis macam pelatihan ya, yang bisa Bapak dan Ibu di bidang hukum dan HAM ini ingin tahu jenis-jenis pelatihan apa sih yang dilaksanakan oleh
Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Ada Timur. sekitar berapa pelatihan Pak yang ditawarkan oleh Balai Diklat itu? Banyak Pak, Banyak, sesuai dengan Permen Hukum HAM 41, 42 dan juga surat edaran dari Yang Bapak teknis, Sekretaris Jenderal ya. Pelatihan-pelatihan teknis yang bisa dilaksanakan dan alhamdulillah kita hadirkan Iya. ya untuk mencoba bisa mengembangkan dan menjawab kebutuhan di wilayah tentunya. Itu Pak. Oke. Kalau melihat inovasi-inovasinya ini, ada nggak pengaruh dari jumlah pegawainya itu, Pak? Ini kan satker baru, unit baru, pegawainya kemarin ya data yang saya dapatkan itu 21 tahun Iya, ini. iya, tahun Kalau ini. yang dulu kan berarti cuma 13 orang. 13 orang ya betul. Bagaimana itu bisa mensinergikan dan menggerakkan pegawai untuk meraih ke sana padahal beban kerjanya itu sangat luar biasa sekali itu. Ya, baik Pak Hamdan. Jadi dengan SDM yang terbatas ya, dengan SDM terbatas, tapi alhamdulillah betul-betul kinerjanya maksimal sekali ya. Kalau boleh dikata satu orang itu bisa 10 tangan ya, mengerjakan berbagai hal ya, alhamdulillah. Dan ini kami maksimalkan betul ya. Di setiap lini ya, di setiap lini di dalam Satker Badiklat ini untuk meraih kinerja yang betul-betul optimal, maksimal di bidang penyelenggaraan pelatihan dan juga kegiatan-kegiatan dukungan lainnya. Dan di samping memang kita menyelenggarakan pelatihan kan juga banyak sekali juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM ini Pak. Oke, kalau dalam pandangan Bapak ini kan berarti sebagai agen perubahannya ini, sebagai pemimpin perubahan. Kira-kira kalau memperbandingkan jumlah pegawai, lebih enakan pegawai yang minimalis tapi kerja maksimalis atau pegawai yang maksimal dengan kerja maksimal juga? Kira-kira gimana Pak? Karena khawatirnya kan begini, memperbandingkan ya dengan pegawai sedikit aja WBK, mungkin kalau lebih sedikit lagi WBPM. Pertanyaannya karena di tempat lain kan seringkali memperbandingkan pegawai kami sedikit tapi nggak bisa WBK dan justru Balai Diklat menjawab hal yang tidak umumnya itu gitu. Ya, sebenarnya ya ini mohon maaf ibarat sebuah gerbong, memang gerbong ini gerbong minimalis, gerakannya itu lebih lincah ya kan. Gesit ya? Sebenarnya lebih gesit, lebih enak kalau pilih enak-enakan itu. Akselerasinya tetapi, ya kalau bicara karena orang sedikit, pekerjaannya banyak, beban kerjanya ya tentu sangat luar biasa. Ya sebenarnya kasihan gitu ya, karena yang tadi saya sampaikan satu orang bisa tangannya jadi 10 ya. Ya mungkin itu karena kami sudah menyusun ABK di sini nih, harusnya idealnya itu 57 pegawai. 57 ya kurang lebih 57 pegawai, termasuk dari berbagai macam jenis jabatan. Ya ada widyaswara, juga ada kesehatan, juga kami sudah memikirkan bagaimana juga ada arsiparis gitu Pak. Iya baik. Ya. Kita sudah membincang inovasinya, manajemen perubahannya ya, SDM-nya. Kira-kira nih resistensi, seringkali kan kita memperbandingkan Pak, ketika ada organisasi pengen menuju jalan yang benar gitu, itu kan pasti akan mengalami resistensi, baik resistensi personal, resistensi organisasi atau mungkin lingkungan sekitar. Apalagi ini Bapak udah berapa 5 tahun Pak ya? Ketika sudah mendapatkan WBK kemudian sekarang mau ke WBBM itu, kira-kira resistensinya lebih tinggi yang dulu apa yang sekarang kira-kira Pak? Kalau bicara resistensi orang anti perubahan, ya kebetulan tim kami ini anak-anak muda semua, ya. Banyak kan anak-anak muda seperti Pak Dr. Hamdan ini kan masih 28 tahun gitu kan ya. Anak-anak muda dan semuanya memang semangat perubahan, semangat mendukung kinerja TUSI, ya alhamdulillah. Tidak ada sih, ya. Memang teman-teman ini luar biasa. Jadi ibarat pepatah Jawa ini gayung bersambut. Iya betul, lebih kepada gayung bersambut ya. Jadi tidak menemukan adanya resistensi dari teman-teman dan sebagainya. Ya. Oke, kalau pengalaman di dalam penilaian TPI dan TPN itu ada 6 area. Gitu. Nah, 6 area ini
ketika tadi saya sampaikan dominan mana, ternyata jawabannya kan sama ya. Sama-sama dominannya, tidak ada satu area manapun yang lebih dominan. Semuanya adalah penting. Nah, ketika untuk menjaga ke arah perubahan, kira-kira strategi bagaimana yang Bapak sudah lakukan atau kita bisa belajar dari Bapak sebagai pemimpin perubahan? Ini kan sudah berubah, sudah menuju ke kebaikan. Menjaga yang baik itu kan lebih susah nih ibaratnya itu. Kira-kira strategi apa yang diterapkan untuk memonitor, untuk menjaga keberlangsungan kebaikan ini, bahkan lebih baik lagi? Kira-kira bagaimana? Iya. Jadi kita ada namanya pengawasan berkala juga, ya kan? Melalui apa? Melalui berbagai momen yang selalu kita siapkan. Entah itu di rapat yang secara berkala, internalisasi ya, internalisasi secara terus menerus. Bagaimana kita membangun komitmen ini yang dari awal sudah terbangun, kan ini teman-teman orang-orang ini juga kan gitu ya. Ketika bertambah, dari katakanlah ada penambahan SDM seperti Bapak nih kan ya, kita harus juga melibatkan juga gitu ya, menyatukan gelombang, menyatukan gelombang channel ya. Jangan sampai kemudian jaringannya ini, channelnya ini tidak seiring sejalan gitu. Jadi kita selalu begitu Pak ya, selalu mengadakan ini semua harus dari hati ke hati Pak ya, untuk saling mengingatkan, untuk saling kemudian saling mengawasi juga ya kan. Di setiap area perubahan ini teman-teman betul-betul mengimplementasikan. Nah, kita saling mengawasi satu sama lain. Ya, mungkin itu Pak Hamdan. Ya. Ini satu lagi nih Pak Satu. Ya. WBK sudah diraih. Menjelang WBBM. Kira-kira perbedaan apa yang bisa terlihat nih dari fase WBK ke WBBM, supaya nanti para pemirsa juga yang lain ketika mau meraih WBK, yang belum WBK atau yang sama-sama kita berjalan ke WBBM itu bisa mengetahui harus ada lompatan perbedaan nih antara WBK dan WBBM. Kira-kira itu sehingga nanti bisa disampaikan pesan kepada para pemirsa dimanapun juga berada. Baik Pak Hamdan, teman-teman semuanya, pastilah ada perbedaan ya antara pada saat WBK dan WBBM. Before afternya itu kelihatan ya. Yang pasti pada saat WBBM ini tentu ada satu peningkatan pelayanan yang luar biasa ya. Jadi ada peningkatan layanan ya. Nah, kami core bisnisnya itu kan pengembangan kompetensi di wilayah Pak ya. Nah, di situ kita memberikan pelayanan yang luar biasa ya, melalui berbagai inovasi di setiap tahapan kegiatan yang kita laksanakan Pak ya. Bagaimana teman-teman para pengguna layanan ini betul-betul bisa menikmati fasilitas yang ada ya. Ketika datang, ketika kemudian mendapatkan pelatihan, pengembangan kompetensi, kemudian sampai kembali ke tempat masing-masing, kita ada layanan yang diberikan kepada beliau-beliau ini betul-betul istimewa lah. Ya. Jadi kita bukan lagi pelayanan prima ya, tapi pelayanan yang istimewa. Istimewa. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Diklat yang luar biasa sekali sudah memberikan cerita di balik bagaimana Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah itu bisa meraih WBK, dan semoga ke depan status predikat sebagai instansi yang meraih WBBM itu bisa dihasilkan. Amin. Dan sesungguhnya kepada para pemirsa semua, WBK ataupun WBBM itu bukan sebuah tekanan, tapi ini adalah kebutuhan bagi kita semua, bisa memberikan satu jaminan kepada para masyarakat bahwa kita sudah memiliki integritas yang baik, terhindar dari tindakan yang tidak terpuji, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang paling penting adalah kita bisa mendeklarasikan memberikan pelayanan yang tidak lagi sekedar prima, tapi pelayanan yang
istimewa, Istimewa. memanusiakan manusia dengan sesungguh-sungguhnya Betul. sebagai manusia. Saya selaku host undur diri dan kita senantiasa berharap semoga kita adalah insan-insan pembelajar yang tidak bisa terhentikan untuk terus belajar. Salam pembelajar. Salam pembelajar.